Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, perlindungan dan bimbingannya selalu kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kita akan terus mengikuti setiap perkembangan informasi sosial, politik, sosial budaya maupun agama. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan tampilkan suatu berita yang cukup viral di 2 hari terakhir, baik itu terkait dengan masalah pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, dan kaitannya masalah cara kerja KPK. Dalam waktu hanya berselang 1 hari, saudara sekalian, KPK kembali melakukan teror dalam arti tanda petik terhadap di Jawa Timur, terutama di kantor Gubernur Jawa Timur. Berita dengan judul KPK geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Yaitu Hovifah adalah Gubernur Jawa Timur dan Emil Dardak adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Berita ini dimuat di CNN Indonesia, di portal CNN Indonesia di Twitter, yang dimuat di Twitter. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan berita tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terpantau memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu, termasuk ruang kerja Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa. Pantauan CNN Indonesia.com di lokasi sejumlah penyidik anti rasuah itu memasuki ruang kerja Hovifah di lantai 2 gedung utama sekitar pukul 17, berarti jam 5 sore ya. Penyidik terlihat mengenakan pakaian kemeja dan menggunakan ransel lengkap dengan rompi krem bertulis KPK. Tadi saya lihat mereka masuk, kata salah satu pegawai kepada CNN Indonesia.com. Sekitar pukul 17.30 beberapa orang penyidik itu kemudian keluar dari ruang kerja Hovifah. Penyidik lainnya kemudian terlihat memasuki ruang kerja Sekda Provinsi Jatim dan sebagian lagi ke ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Hingga laporan ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung. Sementara itu Hovifah mengaku telah mengetahui penggeledahan di ruang kerjanya oleh KPK. Ia mengatakan saat penggeledahan dirinya tak berada di lokasi lantaran tengah mengikuti sejumlah rapat, di antaranya rapat soal libur nasional dan tahun baru di Polda Jawa Timur. Kutipan langsung pernyataan Hovifah, saya tahu dari berita media, seharian saya rakor realisasi anggaran dengan Kepala OPD, lanjut rakor Nataru di Mapolda, dilanjutkan dengan rakor Nataru di Polda dengan Kapolda, Kapolres, Forkominda dan elemen instansi vertikal seperti PLN, Pertamina, BMKG bersama dengan Basarnas dan tokoh agama, katanya. Ia pun mengaku akan mendukung sepenuhnya terkait pengembangan kasus OTT yang menyeret Wakil DPRD Jawa Timur, Sehat Tua Simajuntak. Prinsip Pemprov siap membantu data yang dibutuhkan KPK, jelasnya. Sebelumnya KPK telah menggeledah beberapa ruangan di gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya selama 7 jam. Senin sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti pun dibawa. Para penyidik yang diperkirakan berjumlah belasan itu tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat dan baru keluar dari gedung DPRD pukul 22.11 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan ini diduga terkait dengan OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sehat Tua Simajuntak, Rabu 14 Desember lalu. Pemantauan CNN Indonesia.com, beberapa penyidik tampak membawa 3 koper, 2 diantaranya berwarna hitam dan 1 sisanya berwarna merah.
Koper yang merah itu isinya ada ABB barang bukti, kata salah satu penyidik. Selain itu, sebelum meninggalkan gedung DPRD Jatim, penyidik lembaga anti rasuah itu juga terlihat menggiring seorang berpakaian coklat seperti seragam aparatur sipil negara ASN. Sebuah mobil yang dikendarai orang yang diduga berpakaian seragam ASN itu juga turut dibawa oleh penyidik. Mobil itu bertipe Toyota Avanza warna silver bernopol L777M. Saudara sekalian, demikianlah berita tentang penggeledahan ruang kerja gubernur, wakil gubernur dan sekda Pemprov Jawa Timur. Yang menariknya kawan-kawan sekalian, satu hari sebelum atau tangkap tangan misalnya ya yang dilakukan beberapa waktu lalu kepada wakil ketua DPRD Jawa Timur, kemudian rupanya ini lanjutan dari untuk pengembangan dari penyelidikan yang dilakukan terhadap wakil ketua DPRD Jawa Timur itu. Dan mungkin ada informasi yang terkait dengan mereka dapatkan sehingga mereka kemudian menggeledah, KPK menggeledah ruang kerja gubernur Jawa Timur, wakil gubernur dan sekda Pemprov Jawa Timur. Saudara, sebagai tambahan, saya di awal tadi sedikit menyinggung tentang pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang semacam mempersoalkan cara kerja tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, yang dilakukan KPK selama ini. Nah, kawan-kawan sekalian, bahkan beliau mengatakan itu mempermalukan Indonesia, cara kerja KPK itu, terutama cara kerja KPK tangkap tangan terhadap yang dilakukan selama ini, bahkan itu dianggap sebagai kegiatan KPK yang sangat dominan sepanjang yang kita tahu. Berita tentang itu, apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marves itu, baiklah kita bacakan sedikit tentang itu. Berita kita kutip dari Twitter yang tentunya ditulis oleh beritanya ditulis oleh Republik Merdeka. Kawan-kawan sekalian, beritanya adalah bahwa berawal dari kegiatan tangkap tangan atau dikenal dengan operasi tangkap tangan OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti dengan berbagai upaya pencegahan ataupun anti korupsi. Pak Luhut menilai langkah Pak Luhut minta KPK agar tidak kerap melakukan OTT, mengingat kata Luhut ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, maka tidak akan ada lagi koruptor yang berani melakukan korupsi. Ya, kalau hidup-hidup sedikit bisalah, dia bilang begitu. Selanjutnya, kita mau bersih-bersih amat, di surga saja kau, kata Pak Luhut. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu. Ya, lihat-lihatlah. Tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Nah, itu saudara sekalian. Kemudian pernyataan Pak Luhut tentang masalah OTT KPK yang mengatakan bahwa itu merusak nama baik bangsa, dan dia mengatakan ya kalau mau hidup semuanya harus bersih, ya di surga saja, hidupnya di surga saja, kata beliau. Dalam kaitan itu, saudara sekalian,
KPK memberi respon terhadap apa yang dikemukakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan KPK, yaitu Ali Fikri, merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang bilang bahwa OTT membuat nama baik Indonesia menjadi jelek. Pernyataannya, cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja, tetapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur dan terukur secara holistik, kata Ali. Hal itu diungkapkan Ali. Selanjutnya, dia mengatakan diwujudkan dari setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di satu wilayah ataupun sektor tertentu. KPK bergegas melakukan berbagai upaya mencegah ataupun pendekatan pendidikan anti korupsi. Misalnya tangkap tangan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui modus perizinan, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan maupun pengelolaan anggaran. KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya, di antaranya melalui instrumen Monitoring Center for Prevention atau MCP, kata Ali. Selain itu, Ali mengatakan bahwa KPK juga mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas atau SPI. Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah manapun di sektor tersebut. Kemudian Ali mengatakan selanjutnya, kepala daerah tidak berdiri sendiri, mereka kerap kali bermufakat dengan para pelaku bisnis. Oleh karena itu, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi bagi para pelaku usaha, agar mereka punya komitmen yang sama dalam menerapkan bisnis yang jujur, bebas suap, sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan sportif. Selanjutnya dikatakan, sehingga tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa KPK tidak berhenti pada upaya penindakan saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang. Di sektor pendidikan, dari sektor pendidikan, KPK mendorong Kemendikbudristek mengevaluasi dan menerbitkan surat edaran terkait penerimaan mahasiswa baru secara transparan akuntabel. Kemudian demikianlah halnya pada perkara-perkara lain. Bahkan KPK juga telah antisipatif melakukan berbagai akselerasi upaya pencegahan dan pendidikan sebelum tindakan pidana korupsi terjadi. Nah, saya tegaskan lagi bahwa pernyataan soal OTT KPK itu disampaikan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Transak PK yang terdiri dari KPK dan sejumlah kementerian lembaga lainnya yang digelar di Tamrin 9 Ballroom, Jakarta Pusat pada Selasa. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah berita yang relatif viral pada hari-hari terakhir ini. Tetapi di tengah hal itu justru di tengah pernyataan peringatan dari Pak Menteri seperti itu, justru satu hari setelah itu ya KPK justru melakukan hal yang sebaliknya, tetap melakukan operasi ya yang tangkap tangan yang sudah dilakukan ke Wakil Ketua DPRD, kemudian pengembangannya ke Gubernur dan Wakil Gubernur dan Sekda Pemprov Jawa Timur, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi. Kawan-kawan sekalian, saya kira kalau di masa-masa awal kalau kita ikuti, KPK dianggap lemah lah, dianggap ini karena memang dia sangat hati-hati ya, awal-awalnya hati-hati, kemudian mencoba, bahkan waktu itu dibilang KPK tidak menangani dugaan tindakan korupsi yang di bawah 1 miliar ke bawah.
Tetapi dalam perkembangan kemudian KPK hampir menyapu bersih, bahkan terhadap operasi tangkap yang nilainya sangat kecil, misalnya 100-200 pun dilakukan, misalnya kepada kepala desa. Jadi Madura pada waktu itu kita sudah tidak tahu tahun berapa, tetapi kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah, atau 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin pemerintah juga merasa bahwa dengan tindakan cara-cara KPK melakukan penegakan korupsi seperti ini, ya itu mengganggu cara kerja pemerintah, dan bisa mengganggu juga, membuat ketakutan, sehingga misalnya para investor, ya investasi asing itu bisa tidak terlalu tertarik misalnya menanamkan modalnya di dalam negeri, di Indonesia. Dan KPK justru dalam hal tertentu seakan-akan hanya menyebar teror, ya, dalam arti tanda petik, yang membuat pemerintah kadang-kadang tidak mau mengerjakan hati-hati sekali, ekstra hati-hati, terutama pemerintah daerah, sehingga banyak sekali keuangan daerah yang dianggap penyerapan anggaran kegiatan di daerah itu terhambat oleh perilaku KPK yang diduga menyebar teror terhadap semua hal yang belum tentu benar. Jadi kadang-kadang mereka melakukan itu, faktanya tidak seperti itu, kemudian nanti setelah itu kemudian mengganti agenda, menyisir hal-hal yang lain, menyisir sebagai pintu masuk saja, kemudian menyisir untuk dugaan yang lain. Nah, ini sebetulnya yang membuat mungkin pemerintah, meresahkan pemerintah, dan yang selama ini sebetulnya misalnya kejaksaan maupun kepolisian tidak pada hal seperti itu, yang tidak menyasar hal-hal yang kecil, yang dugaan hal-hal yang remeh-temeh, tetapi justru misalnya di periode ini, di 2 tahun terakhir inilah, justru kita memberi jempol kepada Kejaksaan Agung misalnya, yang banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan swasta maupun pejabat dengan nilai kerugian dugaan puluhan miliar sampai ratusan miliar rupiah, dibanding KPK yang lebih banyak mengais-ngais kasus-kasus kecil yang dari situ pintu masuk, kemudian mencoba dan itu rata-rata melibatkan pemerintah daerah, itu kan kecil sekali, ya, dibanding misalnya mereka harus membongkar kasus-kasus tambang yang melibatkan merugikan keuangan negara diduga ratusan triliun rupiah misalnya, termasuk BLBI dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diprotes oleh beberapa mantan komisioner KPK, misalnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, walaupun di masanya juga dia terlalu banyak masalah, banyak kontroversi, karena diduga menjadi sponsor politik dari pihak eksekutif untuk melempar rasuah ke orang-orang tertentu misalnya, sehingga menjadi korban. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini kita sampaikan tentang semacam saling mengingatkan antar pemerintah dan KPK dalam kaitan masalah ya semacam protes lah pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Luhut maupun Pak Mahfud. Disebut-sebut juga Pak Mahfud juga mengatakan seperti itu, bukan mengatakannya, setuju terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Panjaitan di dalam berita-berita yang berkembang, ya. Nah, sehingga semua orang merasa resah dengan perilaku KPK yang menebar teror, yang sebetulnya hal-hal yang remeh-temeh gitu, ya, kecil gitu, yang selama ini dilakukan gitu. Dan itu dianggap merusak nama baik pemerintah Indonesia, bahkan ya rakyat Indonesia di tingkat negara-negara yang lain. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.